Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok teknik lingkungan 2 akan mempresentasikan hasil diskusi serta pengamatan yang sudah kami lakukan. Untuk topik yang diambil yaitu problematika budaya. Anggota dari kelompok teknik lingkungan 2 yaitu yang pertama ada Nabila Salsabila, lalu yang kedua ada Elsa Nisriana, yang ketiga ada Lara Sabella, terus yang keempat ada Herdina Putri, terus yang kelima ada Naura Salma, keenam Henu Briliantoro, ketujuh Sabrina Safa, dan yang terakhir ada Rasaka Fadila Adlan. Untuk slide pertama akan dibacakan oleh teman saya yaitu Elsa. Kepada Elsa, saya persilahkan. Apa itu budaya? Budaya merupakan suatu hasil usaha manusia, baik spiritual maupun material. Budaya dapat tercipta karena adanya interaksi sosial dan diwariskan pada generasi penerus melalui pendidikan. Pencipta budaya itu sendiri adalah manusia dan fokus budaya itu adalah masyarakat. Sebelum memasuki permasalahan problematika budaya, kita harus mengetahui apa sih budaya itu sendiri. Budaya merupakan suatu hasil usaha manusia, baik spiritual maupun material, boleh dapat tercipta karena adanya interaksi sosial dan diwariskan pada generasi penerus melalui pendidikan. Terus slide kedua itu akan dibacakan oleh teman kita yaitu Henu Briliantoro. Kepada Henu dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih untuk waktunya Dina. Jadi yang kedua ini problematika budaya. Nah, problematika budaya itu merupakan permasalahan yang muncul di lingkungan masyarakat karena adanya perkembangan zaman serta perbedaan budaya pada suatu kebudayaan turun-temurun. Terus untuk slide ketiga, ini akan dibacakan oleh teman saya yaitu Naura. Kepada Naura, saya persilahkan. Timbulnya problematika budaya. Ada 3 faktor yang menyebabkan timbulnya problematika budaya. Yang pertama, ada perkembangan zaman dan teknologi yang pesat. Hal ini mencakup perubahan sosial, gaya hidup, dan pola pikir yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Dalam konteks ini, budaya dapat menghadapi tantangan baru yang dapat mengubah nilai-nilai dan praktik-praktik tradisional. Yang kedua, adanya masuknya budaya lain. Globalisasi dan interaksi antar budaya dapat mengakibatkan penetrasi budaya asing ke dalam suatu masyarakat. Ini bisa menyebabkan konflik nilai-nilai budaya tradisional dengan nilai-nilai baru yang diadopsi dari budaya luar. Dan yang ketiga, ada perbedaan pandangan dalam kehidupan bermasyarakat. Misalnya kayak adanya perbedaan pandangan, keyakinan, dan praktik dalam masyarakat dapat menciptakan konflik budaya. Konflik ini bisa timbul dari perbedaan agama, adat istiadat, norma sosial, atau pandangan politik. Untuk slide berikutnya yaitu saya persilahkan kepada Safa. Kepada Safa, dipersilahkan. 4 masalah utama berdasarkan pengamatan. 1. Adanya permasalahan dalam melakukan komunikasi. 2. Terbentuknya sifat yang bertolak belakang dengan kebudayaan. 3. Berubahnya cara masyarakat dalam berpakaian. 4. Diskriminasi gender. Untuk slide berikutnya, ini akan dibacakan oleh kakak. Kepada kakak, saya persilahkan. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, yang pertama ada budaya yang dimiliki seseorang sangat menentukan bagaimana cara mereka dalam melakukan komunikasi.
Artinya, cara seseorang dalam berkomunikasi dengan orang lain apakah dengan orang yang sama ataupun berbeda budaya. Karakter budaya yang sudah tertanam sejak kecil sulit untuk dihilangkan. Hal ini dapat terjadi karena budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang, juga dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Yang kedua, terbentuknya sifat yang bertolak belakang dengan budaya yang kita anut. Salah satunya ialah dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin pesat, membuat masyarakat menjadi sosok individualis. Untuk slide berikutnya, ini akan dibacakan oleh teman saya Laras. Kepada Laras, saya persilahkan. 3. Pengaruh budaya berpakaian barat terhadap norma dan perilaku remaja. Penampilan yang tidak tertutup dapat memberikan kesan yang bertentangan dengan norma dan nilai-nilai yang dianut dalam budaya Indonesia. Anak-anak yang diberikan kebebasan untuk memakai pakaian yang minim sejak dini dapat memiliki pola pikir yang tidak sesuai dengan norma budaya dan berkurangnya moral mereka. 4. Kondisi ini dilatar belakangi oleh pandangan patriarki pada masyarakat, yaitu pendapat yang berpandangan bahwa laki-laki lebih tinggi kedudukannya dan derajatnya daripada perempuan. Identitas gender dan identitas peran gender, maskulinitas dan feminitas. Pembahasan peran gender seorang yang mempengaruhi sikap dan perilaku. Oleh karena itu, langkah yang dapat dilakukan untuk meminimalisir masalah dari problematika tersebut yaitu ini kita lanjut ke slide berikutnya ya. Oke. Untuk slide berikutnya, ini akan dibacakan oleh teman saya Nabila. Saya persilakan kepada Nabila. Oleh karena itu, langkah yang dapat dilakukan untuk meminimalisir masalah dari problematika tersebut yaitu yang pertama, perlu melakukan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara untuk mengakomodasi perbedaan bahasa dan adat. Yang kedua, memberikan pemahaman serta pengetahuan tentang dampak dari perbedaan budaya serta menghargai perbedaan budaya. Yang ketiga, tidak mudah terpengaruh dengan modernisasi dan gaya hidup budaya barat. Dan yang terakhir, memberi materi atau pemahaman mengenai perbedaan gender. Dari hasil pengamatan serta penelitian yang telah dilakukan, kesimpulan yang kami dapatkan yaitu perbedaan budaya dapat menyebabkan masalah dalam komunikasi antara individu atau kelompok. Lalu masuknya budaya asing, terutama budaya barat, dapat memberikan dampak pada budaya asing dapat memberikan dampak negatif pada kehidupan bermasyarakat. Perubahan pola berpakaian remaja, pengaruh terhadap moral dan perilaku remaja, serta peningkatan kriminalitas terkait dengan budaya berpakaian barat menjadi contoh yang nyata dampak tersebut. Adanya masalah diskriminasi gender dalam lingkungan sekitar perlu diatasi. Dan yang terakhir, rendahnya sikap toleransi, menghargai, dan nasionalisme juga menjadi faktor utama dalam problematika budaya. Penting untuk memahami dan menghargai keragaman dalam masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, ras, agama, dan budaya. Selain itu, selektif dalam penggunaan teknologi juga diperlukan untuk menjaga nilai budaya yang baik. Baiklah, itu hasil dari presentasi kami. Apabila ada kekurangan atau salah ucap, salah kata, kami mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.